Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Syahrul Amrullah. Saya dari kelas 2A, Prodi D4 Teknik Informatika dengan NPM 1194026. Dan video kali ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS praktikum dari administrasi jaringan komputer. Sebelumnya pada bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai topologi yang ada seperti di layar ini. Yang mana pertama kita melihat ada HTTP server, FTP server, DNS server, lalu ada Windows client dan Linux client. Dan untuk penjelasan pertama dari HTTP server, yang mana HTTP server berguna dalam proses rendering HTML, dan juga untuk DNS server berguna sebagai domain, dan untuk FTP server biasa digunakan dalam proses transfer data dari klien ke server. Dan dari topologi yang ada ini dapat menghasilkan klien dapat akses ketiga server ini menggunakan domain yang telah dibuat pada DNS server. Selanjutnya, setelah menjelaskan mengenai topologi, untuk bagian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi dan konfigurasi pada FTP server. Di sini sudah ada terlihat, dan sebelum kita eh, FTP server installnya itu kita coba masukkan CD-nya itu DVD ISO yang satu, lalu menggunakan perintah apt get install profpd. Sebelum kita enter, kita masukkan dulu DVD-nya, DVD satu Debian-nya. Setelah kita inputkan, kita langsung enter aja. Oke. Karena saya di sini sudah install FTP servernya, jadi akan tampilannya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu mengenai FTP server ini. Dan selanjutnya kita akan membuat folder berbagi menggunakan command, yaitu mkdir. Kita bisa cek di sini ls. Nah, di sini ada filenya, ada berbagi, dokumen rahasia 2, dokumen rahasia 3, rahasia dan rahasia 2 ini dari praktek yang sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan membuat user yang bisa akses ke FTP-nya menggunakan user add spasi strip d slash berbagi dan slash juga. Dan untuk arrow ini menggunakan nama user yang nantinya kita akan pakai untuk login. Harus ini enter aja. Oke, di sini sudah terbuat ya. Lalu selanjutnya, karena belum ada passwordnya, kita beri passwordnya terlebih dahulu menggunakan password nama user yang kita ingin beri password untuk nanti. Oke, di sini untuk proses penginputan passwordnya, di sini emang nggak muncul karena memang di settingnya password itu tidak akan muncul ketika diketik. Kita enter aja, dan di sini retype lagi sebelumnya yang telah kita input passwordnya. Ketika sudah berhasil, di sini akan tampil password update successfully. Jadi udah selesai, udah sukses untuk pembuatan usernya. Selanjutnya kita akan konfigurasi dan coba akses menggunakan si user arul ini dari server juga dari klien. Untuk proses konfigurasi kita bisa menggunakan Pico etc profpd profpd untuk konfigurasinya. Pro Pico etc profpd.conf, langsung enter aja. Nah, nanti pada bagian ini kita bisa eh, konfigurasi untuk usernya yang sebelumnya itu Arul yang double L tadi. Sebelumnya kita bisa masukkan seperti yang ada di video. Di sini untuk usernya tadi sebelumnya ada Arul double L, dan ada user aliasnya Arul. Nah, di sini kita pakai tag penutup dari anonymousnya. Oke.
Oke, karena sudah selesai, mari kita save saja. Kita bisa Ctrl X dan Y, lalu enter. Baik, sebelum kita mencoba FTP-nya, kita bisa restart dulu prof.tpd-nya dengan komen etc init.d lalu slice prof.pd restart. Oke, di sini akan merestart FTP server dan setelah berhasil kita akan lanjut buka FTP-nya, akses FTP-nya. Kita bisa ketik FTP lalu kita open, masukkan karena kita mau coba di FTP server ini, jadi kita masukkan IP-nya 92.168.5.16. Oke, di sini kita coba masuk menggunakan yang Arul. Oke, di sini anonymous login oke. Send your complete email address as your password. Oke, selanjutnya kita bisa masukkan password yang sebelumnya kita buat. Oke, di sini sudah berhasil login ya. Untuk kita cek dulu, kita buka dir, transfer complete. Opening mode data karena belum ada ini ya. Coba kita buat di sini. Baik, untuk bisa mengaksesnya kita bisa cek dengan menggunakan ls. Di sini akan muncul opening mode data collection for file list. Di situ ada root dan seperti yang tadi prosesnya kita ls. Oke, selanjutnya setelah kita coba di FTP server, kita coba di Linux client. Kita coba di window yang sebelahnya PC3. Pada bagian ini kita langsung saja ke FTP-nya. FTP open, masukkan IP yang sama dengan yang sebelumnya 5611. Oke, di sini kita masukkan usernya Arul. Di sini sudah berhasil, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah berhasil, kita coba. Oke, sama seperti yang ada di server. Di client Linux client juga sudah bisa diakses untuk FTP-nya. Selanjutnya kita akan coba di di window yang client. Kita di sini langsung FTP saja. Di sini sudah bisa masuk. Lalu kita open 192.168.5611, yaitu yang IP dari FTP server ya. Di sini sudah berhasil login. Kita coba lagi login pakai Arul double L. Oke, di sini sudah diizinkan. Lalu kita sini coba ls. Di sini transfer complete. Nah, di sini kita buka dir, ada di sini ada proses ls. Prosesnya sama seperti FTP server. Di sini April 17.09.26, di sini juga sama 0 April 17.09.26 ls. Karena di FTP sudah berhasil, kita akan lanjutkan ke HTTP server. Baik, setelah FTP server kita akan coba untuk install dan konfigurasi dari HTTP server. Sebelumnya yang paling utama itu kita bisa menggunakan command, yaitu apt get install apache 2 mysql server, php-nya php 5, lalu php myadmin. Setelah kita ketik komennya kita juga perlu DVD Debian yang satu. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini karena saya sudah install, jadi tampilan hanya seperti ini. Di sini sudah berhasil dan juga sudah versi yang terbaru dari DVD-nya. Lalu selanjutnya kita telah berhasil install, kita bisa langsung coba akses ke PHP myadmin ya, yaitu dengan cara 192, kita masukkan IP HTTP servernya 5612, lalu di sini PHP myadmin. Oke, di sini berarti sudah berhasil terhubung, jadi di sini bisa langsung login aja. Username-nya root dan juga passwordnya. Oke, di sini sudah berhasil. Kita bisa masuk ke PHP myadmin-nya. Setelah kita bisa akses PHP myadmin, kita juga bisa akses ke file yang ada di HTTP server. Yang pertama kita akan coba dengan kita coba masuk dulu ke cd etc
Apache 2 sites available. Oke, di sini bisa langsung di enter aja. Di sini kita bisa lihat file yang ada, yaitu ada default SSL, lalu ada praktikum. Dan di sini kita akan mengopi default dan menjadikan menjadi praktikum karena saya sudah melakukannya. Jadi kita bisa langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya karena kita akan mengakses yang praktikum, jadi yang pertama kita bakal disable dulu yang defaultnya dengan cara A2 decide default. Set default already disable, berarti sudah disable. Selanjutnya kita akan mengenable yang praktikum dengan perintah A2 and site atau enable site dari si praktikum. Oke, di sini site praktikum already enable karena sebelumnya pada praktikum sebelumnya sudah mengenablekan praktikum ini. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi apa yang ingin ditampilkan pada saat kita mengaksesnya, yaitu dengan menggunakan pico var www.index.html. Nah, di sini karena sebelumnya pada praktikum sebelumnya kita akan menampilkan praktikum jaringan komputer, jadi kita akan coba menampilkan lagi. Cuma kalau misalkan di sini mau diubah, tinggal dihapus aja. Seperti pada umumnya edit pada HTML. Di sini kita bisa langsung exit aja. Selanjutnya karena kita telah berhasil mengkonfigurasi, kita akan coba testing untuk menampilkan si praktikum ini site-nya dari HTTP dengan cara menggunakan kita akses IP-nya dari browser. Karena IP HTTP server itu 192.168.56.12, jadi langsung di enter saja. Nah, di sini dia akan tampil praktikum jaringan komputer seperti sebelumnya yang kita ingin tampilkan pada saat proses Pico yang sebelumnya. Di sini kita bisa lihat Pico praktikum jaringan komputer, maka yang tampil itu akan seperti ini. Baik, pada proses instalisasi dan konfigurasi dan testing dari HTTP server ini sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya kita akan lanjut ke DNS server. Pada DNS server ini kita akan melakukan instalisasi, dan juga di sini saya sudah melakukan konfigurasi yang mana kita bisa lihat seperti ini. Kita bisa lihat IP address-nya. Lalu untuk selanjutnya kita bisa coba lihat kalau kita mau nyeting IP-nya sama seperti biasa, pico etc network interfaces. Nah, di sini kita bisa setting. Nah, karena di sini saya telah konfigurasi, jadi di sini saya tulis ininya DNS name server pada piconya. Jadi untuk selanjutnya saya akan proses konfigurasi pada hostnya, yaitu dengan cara kita bisa masukkan pico untuk konfigurasi hostnya. Nah, di sini udah ada ya. Karena sudah saya konfigurasi, di sini juga tadi karena ada perubahan IP, jadi saya ubah 192.168.56.13 server 1 praktikum.com server 1. Di sini bebas konfigurasinya mau apa, asalkan sesuai sama si IP-nya ini nih yang sebelumnya kita telah masukkan gitu. Jadi langsung saja kita exit dan save, enter. Dan selanjutnya setelah kita hostnya, kita bisa hostname-nya di sini. Karena saya server 1 praktikum.com, jadi tinggal masukin aja nama yang kalian inginkan untuk nama hostnya. Di sini bisa langsung Ctrl X karena tidak perlu ada yang diubah karena sebelumnya saya sudah konfigurasi. Selanjutnya karena telah kita konfigurasi host dan hostname-nya, di sini kita bisa langsung mulai instalasinya, yaitu menggunakan apt get install bind 9.
Dan di sini kita perlu mounting DVD satunya dan kita enter. Nah, karena di sini saya sudah install jadi tampilan akan seperti ini. Setelah kita berhasil install, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi lagi menggunakan Pico, etc, Bind, lokal. Oke, di sini kita bisa langsung konfigurasi di sini. Selanjutnya pada konfigurasi ini kita sudah berhasil masuk dan di sini akan menambahkan zone, yang mana zone ini akan mengarahkan ketika kita akan akses misalkan praktikum.com dan file yang akan diakses yaitu adalah file yang berada di etc bind db praktikum.com. Dan juga ini juga sama, ketika kita ingin mengaplikasikan 192 ini, dia akan menampilkan file yang db.192 ini. Lalu setelah kita berhasil konfigurasi ini, kita bisa langsung exit saja. Baik, setelah kita melakukan konfigurasi pada zone-nya, di sini saya akan memberitahu cara kita membuat filenya, atau yang di sini ada praktikum.com, ada db.92 dengan masuk ke cd etc bind. Di sini sudah berhasil masuk. Selanjutnya setelah kita berhasil masuk, kita coba cek filenya menggunakan command ls, dan di sini kita akan mengubah atau melakukan konfigurasi pada db.127 dan db lokal. Jadi pada proses ini kita akan mengubah db lokal atau mengcopy db lokal menjadi db.praktikum.com dan juga mengcopy db100.7 menjadi db192 karena saya sudah mengkonfigurasinya. Jadi kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Oh iya, namun karena ini kita juga perlu coba untuk masuk ke dalam settingan si dbpraktikum.com-nya terlebih dahulu dengan menggunakan komen pico db.praktikum.com. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Di sini kita perlu sesuaikan karena banyak terjadi perubahan. Di sini saya akan ubah 13. Ini juga 13. Di sini merupakan IP dari si DNS-nya dan juga di sini merupakan nama dari www-nya. Jadi di sini bisa ikut settingannya dengan apa ini inputan IP-nya, ini juga IP-nya, dan ini juga bisa ditulis hostname-nya server 1 gitu. Lalu kita bisa lanjut ke yang db192. db192. Oke, di sini kan saat ininya terdaftarnya yang 24 ya, jadi diganti jadi 13. Di sini merupakan IP, namun di ininya terbalik. Kan harusnya 192.168.56 13. Tapi karena di sini terbalik, jadinya di sini prosesnya 168. Jadi kayak dari kanan ke kiri gitu perhatikan ya. Dan di sini juga 13. Oke, selanjutnya kita bisa langsung save aja. Setelah kita berhasil mengkonfigurasi si dbpraktikum.com dan db192, kita akan melanjutkan konfigurasi dan proses konfigurasi kali ini akan memudahkan proses pencarian melalui DNS server ini. Oke, sebentar, kita harus membuka resolve.conf yang ada di folder etc. Oke, di sini pada praktikum.com dan di sini ada IP-nya. Di sini diganti juga 13, lalu Ctrl X untuk melakukan pengesapan Y, enter. Baik, setelah kita melakukan proses konfigurasi dan banyak perubahan, kita perlu melakukan restart pada bind 9-nya menggunakan command etc initd. Lalu bind restart. Oke, di sini sudah stopping dan starting kembali. Selanjutnya
Baik, selanjutnya setelah kita melakukan konfigurasi, kita akan mengetes apakah sudah berhasil menggunakan NS lookup dengan nama yang sebelumnya praktikum.com. Nah, di sini sudah berhasil berarti ya. Lalu NS lookup lagi menggunakan www.praktikum.com. Oke, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya menggunakan IP dari si DNS server ini. Menggunakan NS lookup 192.168.56.13. Oke, di sini juga sudah berhasil. Berarti sudah bisa kita coba di browser. Oh iya, ada yang tertinggal stepnya itu karena ini sudah dites di Linux-nya. Kita bisa tes di Windows-nya. Menggunakan sebentar di sini NX lookup sama praktikum.com. Oke, di sini terjadi kegagalan. Baik, bagi kalian yang tadi gagal juga, kita bisa coba setting firewall. Di sini kita coba matikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada VirtualBox only. Networknya di Internet Protocol version 4-nya di sini bisa diklik, dan di sini kita bisa masukkan ini sesuai IP yang di DNS server. Kita coba kembali apakah sudah bisa. Baik, tadi error lagi karena saya lupa oke di propertinya, jadi tidak bisa. Sekarang ketika dicoba lagi bisa. Nah, di sini sudah terhubung. Di sini coba kita tambah www seperti yang sebelumnya. Oke, di sini sudah terhubung, berarti berhasil. Dan juga kita bisa coba di browsernya. Baik, kita bisa langsung coba di browsernya aja. .com. Oke, di sini www.praktikum.com menampilkan hal yang sama ketika kita tampilkan di bagian HTTP ini. Di sini berarti sudah berhasil. Kita coba lagi ketika kita masukkan 192.168.56.13. Nah, di sini tampilnya sama. Kita coba lagi. Tadi www.praktikum.com juga sudah dicoba. Di sini kita coba praktikum.com aja. Di sini juga sama. Berarti kita bisa berarti pada proses DNS server ini kita sudah berhasil menghubungkan dan instalisasi dan konfigurasinya. Baik, kita telah menyelesaikan. Saya sudah menyelesaikan praktikum-praktikum dari 3 server, yaitu FTP dan HTTP dan juga DNS server. Dan untuk kesimpulannya pada video kali ini, kesimpulan dari semuanya, kita perlu ketika kita mengakses HTTP dan FTP server, kita melakukan yang namanya DNS server untuk bisa terhubung melalui domain yang diberikan oleh DNS server. Dan selanjutnya dengan adanya 3 server ini, itu dapat membantu proses pada jaringan ini, yaitu kita bisa mentransfer melalui FTP dan juga kita bisa mengakses file melalui HTTP, dan juga kita diberikan akses atau jalan melalui DNS server. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih dan juga mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.